Oke, jadi kita sekarang akan memulai presentasi untuk pemrograman web tingkat lanjut, di mana kelompok kami bernama Pandawaren membuat sebuah website untuk booking sistem mobil-mobil luxury atau mobil-mobil mewah. Jadi sebelum kita mulai, izinkan saya perkenalkan tim saya terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Imade Gita Amiguna dengan ekor NIM 12. Saya Dika Dharma Skawiana dengan ekornya 90. Saya Igusti Ngurah Wahyu Dwi Putra dengan ekor NIM 29. Saya Nak Agung Gede Reiko Justika dengan ekor NIM 75. Saya Gede Mahesa Sedana dengan ekor NIM 55. Baik, kita mulai dari perancangan dan analisis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana itu latar belakangnya. Pandawaren hadir sebagai platform penyewa kendaraan digital yang strategis untuk merespon tingginya permintaan transportasi di Bali, mengingat status Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Layanan ini difokuskan pada pasar rental mobil mewah yang sedang berkembang pesat. Next. Nah, tujuan dari pembuatan proyek ini adalah membuat platform booking sewa mobil mewah yang sederhana, cepat, dan aman untuk pengguna di Bali. Lalu ada menyediakan dashboard admin untuk manajemen armada, pemesanan, dan laporan. Next. Nah, dari analisis kebutuhan yang sudah kami siapkan, di sini kami mendapatkan yaitu adanya pengguna dan persona, di mana itu terdiri dari wisatawan internasional dan domestik sebagai user, kemudian ada admin yang mengatur sistemnya dan menggunakan sistemnya. Lanjut di kebutuhan fungsional, adanya pencarian kendaraan berdasarkan tanggal tipe mobil, lalu adanya status ketersediaan, registrasi dan login pengguna, pembayaran online, yang dimana itu akan berinteraksi user dengan admin, adanya halaman kendaraan, foto, harga, dan syarat sewa, dashboard admin tentunya, yang untuk mengelola kendaraan, konfirmasi pemesanan, dan pelaporan secara sederhana. Kebutuhan non-fungsionalnya yaitu secara responsif dan mobile first, yang ditunjukkan pada pengguna handphone atau smartphone ya. Kemudian keamanan data pengguna dan memiliki performa yang mumpuni. Next. Pada bagian studi kelayakan, kita sudah melakukan beberapa hal seperti kelayakan pasar, yaitu indikatornya pariwisata Bali yang besar, memiliki permintaan rental yang tinggi. Kemudian data lokal Bali juga menunjukkan kunjungan turis secara signifikan yang mendukung layanan rental kendaraan. Kemudian pada kelayakan teknis, teknologi umum memadai untuk MVP. Kita menggunakan front end-nya itu sebagai React dan back end-nya Laravel, database-nya menggunakan MySQL. Lanjut di kelayakan finansial, sumber pendapatan melalui biaya sewa per hari dan juga denda keterlambatan, pengembalian atau kerusakan pada kendaraan. Kemudian di risiko utama dan mitigasi, risiko perubahan kebijakan pariwisatanya, fluktuasi, permintaan musiman, kemudian mitigasinya model harga fleksibel, fitur diskon. Kemudian ada risiko teknis, kegagalan pembayaran atau integrasi. Kemudian mitigasinya ada fallback manual dan monitoring transaksi. Bisa di next. Di tahap penyusunan rencana proyek ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Ada di bagian utama, yaitu dokumen fase awal, itu memiliki tujuan, requirement, dan studi kelayakan. Kemudian ada desain UI UX yang merancang wireframe dan prototype. Pada aplikasi web ada front end, back end, dan DB atau database. Kemudian ada dashboard admin dan pengguna. Terakhir ada laporan akhir dan presentasi demo. Nanti kita akan melakukan presentasi sedikit untuk demo aplikasi. Kemudian secara timeline, kita membagi menjadi 8 minggu. Minggu pertama kita melakukan riset dan requirement final dan pembuatan wireframe. Minggu kedua adalah perancangan UI UX dan arsitektur sistem.
Minggu ketiga dan 4, implementasi back-end secara model data, API, dan autentikasi. Minggu kelima, implementasi front-end untuk membuat sebuah detail pencarian dan checkout. Minggu keenam, notifikasi dashboard adminnya. Minggu ketujuh, setelah seluruhnya jadi, kita akan melakukan testing, yaitu unit, integrasi, dan user acceptance testing. Di minggu ke-8 ada deployment, dokumentasi, dan persiapan presentasi sekarang saat ini. Kemudian lanjutannya, dalam pembagian peran di Pandawaren ini terbagi dari 5 orang, yaitu pertama project manager atau project owner yang memiliki koordinasi dan dokumentasi, itu saya sendiri, Gita. Kemudian ada front-end developer, UI UX, dan implementasi klien, itu Darmo dan Gungiko. Lanjut di back-end developer yang mengurus masalah API, database, dan dashboard admin adalah Wahyu. Kemudian di akhir ada QA atau DevOps yang bertugas sebagai testing dan deployment hosting, itu Gede Mahesa. Metode kerja dan alat, metode yang kami gunakan adalah agile karena lebih sederhana dan dapat diimplementasikan lebih mudah. Lalu tools atau alatnya itu secara software kita menggunakan Trello atau Notion itu sebagai task, kemudian Figma untuk UI, lalu dilanjut dengan GitHub atau GitLab untuk version kontrolnya. Seri next. Jadi sekarang kita akan memasuki di tahapan desain dan perancangan yang akan dibawakan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini di desain dan perancangan. Jadi kita masuk ke desain antarmuka pengguna. Jadi di sini kita memakai 4 warna utama ya. Ada palet. Jadi palet warna ini dirancang untuk menciptakan tampilan yang bersih, profesional, dan menarik. Ada putih kebiruan digunakan untuk latar belakang utama untuk memberi kesan ringan, rapi, dan meningkatkan keterbacaan. Terus ada oranye terang berfungsi sebagai warna aksen pada tombol aksi agar menarik perhatian dan mendorong interaksi pengguna. Terus ada abu-abu gelap kehitaman digunakan pada teks utama dan header untuk kontras yang kuat serta kesan elegan. Sementara itu abu-abu kebiruan digunakan pada teks sekunder dan elemen pendukung agar tampilan tetap seimbang dan nyaman dipandang. Terus di sini ada desain database-nya. Jadi di sini desain database-nya ada 3 relasi utama. Itu ada user ke booking yaitu one to many, terus mobil ke booking one to many, terus booking ke payment one to one. Bisa dilihat sama kayak ERB pada gambar. Terus ada arsitektur sistem. Jadi karena aplikasi rental mobil ini berskala kecil dan memiliki modul yang tidak terlalu kompleks, kami memilih menggunakan arsitektur monolitik Dengan arsitektur ini, seluruh komponen aplikasi mulai dari front-end, back-end, hingga database berada dalam satu kesatuan, sehingga proses pengembangan, deployment, dan maintenance menjadi lebih cepat dan efisien. Baik, sekarang kita masuk ke pengembangan, akan dilanjutkan oleh Wahyu. Pengembangan akan dilanjutkan oleh Darmo. Cut. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada tahap pengembangan. Seri next. Nah, untuk bagian front-end sendiri, pada pengembangan front-end, kita atau kami menggunakan beberapa library utama, yaitu pertama ada React untuk library front-end sendiri, yaitu Inertia untuk mengintegrasikan front-end, React, dan Laravel karena kita menggunakan back-end Laravel. Selanjutnya ada Tailwind CSS, yaitu library untuk CSS sendiri untuk styling. Yang keempat ada Sachi and UI, yaitu komponen-komponen untuk pendukung dari proses pengembangan front-end. Sachi ini adalah komponen utama
atau komponen yang dimiliki oleh React sendiri. Dan terakhir ada Lucid, yaitu untuk pengambilan icon kita menggunakan Lucid. Selanjutnya, nah untuk bagian diimplementasi desain UI UX menjadi kode, di sini kita menggunakan React. Nah di React sendiri yaitu menggunakan sistem komponen untuk menyusun page itu dari komponen-komponen agar mempermudah untuk di scalability dan di usable, yaitu penggunaan ulang kembali agar tidak banyak membuat file gitu. Dalam satu file itu agar tidak banyak ada kode. Ini dibagi-bagi menjadi section dan komponen. Nah di page sendiri kami masing-masing membaginya dengan section-section. Contohnya di sini di home ada section base, service, branch slider, collection, hero, dan how it works. Itu dibagi-bagi, nanti di indeksnya akan disusun section-section sendiri menjadi satu page yang utuh. Nah, selain itu ada komponen dari home sendiri, yaitu ada card, card, dan search input akan dimasukkan ke section-section tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan. Lanjut. Nah, untuk responsiveness, pada bagian responsif, tentunya inilah kebutuhan utama, itu di bagian responsif pada mobile. Nah, karena desain UI UX kita dimulai dengan desktop, maka kita mengimplementasikan desain desktop terlebih dahulu, karena di desain desktop itu elemennya lebih kompleks dan lebih susah untuk disusun gitu. Selanjutnya kita akan lakukan ke bagian mobile. Bisa di next. Nah, inilah bagian mobile, responsif mobile, yaitu ada tablet dan handphone sendiri. Karena permintaan utama atau kebutuhan utama itu di mobile first gitu. Di sini yang di kiri adalah contoh tampilan dari tablet, dan yang kanan adalah handphone. Bisa di next. Nah, untuk integrasi data dari back-end ke front-end sendiri, yaitu melalui, karena kita menggunakan Laravel, kita mengikuti aturan Laravel itu dari API Laravel, yaitu controller. Di sini menggunakan contoh saja, di root-nya menggunakan metode get, yaitu di root-nya ketika user pertama kali masuk, maka akan tampil data-data ini. Itu contohnya, yaitu di home, kita mengambil data mobiles, itu ada 6 mobiles untuk ditampilkan di section collection. Nah, inilah data mobilnya sesuai dengan struktur data di database. The next. Nah, dari route itu sudah dikirim ke front end, maka di halaman index di front end sendiri akan diterima dan dibuatkan interface untuk menyusun struktur datanya terlebih dahulu. Karena di React itu menggunakan TypeScript, makanya harus diinisialisasi dulu itu struktur datanya masing-masing data. Nah, setelah itu baru dipassing ke index di halaman home, yaitu ada section-section. Setelah itu masuk ke komponen sesuai dengan komponen mana yang akan memanggil data tersebut. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya backend akan dijelaskan oleh teman saya Wahyu. Baik, di sini saya akan menjelaskan backend dari aplikasi web ini. Backend dari web yang kami buat menggunakan framework Laravel dengan memanfaatkan beberapa fitur bawaan dari Laravel. Fitur yang pertama kami gunakan adalah Laravel Migration, di mana migration pada Laravel adalah fitur yang digunakan untuk mengelola struktur database secara terkontrol dan terorganisir. Migration berfungsi seperti sistem version control untuk database, sehingga pengembang dapat membuat, mengubah, atau menghapus tabel dan kolom melalui kode PHP, bukan langsung lewat database atau DBMS. Bisa di next. Selain itu, kami juga menggunakan fitur Laravel Model, di mana bagian ini menjelaskan tentang struktur model dan resource pada aplikasi Laravel. Contoh modelnya ada model booking yang merepresentasikan data dari pemesanan dan terhubung dengan user, mobil, serta payment.
kemudian model payment untuk mengelola data pembayaran, selanjutnya ada model user untuk menangani data pengguna dan juga outnya, kemudian model mobil untuk menyimpan data kendaraan beserta relasi ke booking dan juga ke mobil image. Kemudian yang terakhir itu ada model mobil image digunakan untuk mengelola gambar mobil. Sementara itu, resource atau API resource berfungsi memformat data menjadi JSON yang rapi dan aman dengan pembagian folder booking, mobil, payment, dan juga user sesuai dengan fungsinya. Next. Nah, dalam backend ini kita juga menggunakan framework tambahan satu lagi untuk admin panelnya, di mana kami menggunakan framework filament. Dalam filament ini, kita menggunakan fitur filament resource, di mana fitur ini digunakan untuk mengubah dan memformat data model atau koleksi data menjadi bentuk JSON secara terstruktur sebelum dikirim sebagai respon API. Resource berfungsi sebagai lapisan antara model dan juga respon, sehingga data yang dikirim ke klien menjadi lebih rapi dan juga konsisten. Eh, Seperti dilihat pada gambar di bawah, dalam filamen kami menggunakan beberapa resource, di mana ada booking, mobil, payment, dan juga user. Next. Nah, ini merupakan alur dari integrasi data, di mana data dari backend itu dikirim ke user. Yang pertama itu, user berinteraksi dengan aplikasi melalui browser. Kemudian selanjutnya front-end React mengirim request ke backend menggunakan HTTP. Kemudian yang ketiga itu API Laravel atau controller menerima data dan memproses request. Kemudian model berinteraksi dengan database MySQL. Selanjutnya data dikembalikan dalam format JSON melalui API resource. Kemudian yang terakhir, front-end React menampilkan hasil ke user. Gambarnya bisa dilihat seperti di sebelah kanan ini. Kami juga sudah cantumkan pada laporan. Next. Nah, ini merupakan endpoint API yang kami gunakan. Ada beberapa metode yang kami gunakan. Ada get dan juga post. Metode delete tidak kami gunakan, tetapi kami memanfaatkannya melalui fitur bawaan dari filamen untuk menghapus data pada admin panel. Jadi pada tampilan front-end, kami hanya menggunakan get dan juga post. Contohnya seperti metode get kami gunakan pada endpoint /mobil untuk menampilkan daftar mobil yang tersedia. Next. Untuk tahap pengujian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk pada tahap pengujian, di mana kami melakukan beberapa fase pengujian untuk memastikan bahwa website Pandawaran berjalan dengan baik, stabil, aman, serta sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap perencanaan dan analisis. Pengujian dilakukan pada berbagai aspek sistem melalui dari unit terkecil hingga keseluruhan sistem, guna minimalkan kesalahan atau bug sebelum aplikasi digunakan oleh pengguna. Next. Jadi pada fase yang pertama yaitu unit testing bertujuan untuk menguji setiap komponen atau fungsi secara terpisah guna memastikan bahwa masing-masing bagian kode bekerja dengan benar. Pada sisi backend, pengujian ini pengujian unit dilakukan pada fungsi-fungsi penting seperti validasi data booking, perhitungan harga sewa, serta penyimpanan data ke database. Sementara pada sisi front-end, pengujian unit difokuskan pada komponen React seperti from login, from booking, dan komponen tampilan daftar mobil. Dengan pengujian ini, kesalahan dapat dideteksi sejak dini pada level kode terkecil. Nah, seperti tabel di sebelah, di mana isi daripada tabel di sebelah yaitu komponen, skenario pengujian, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status, di mana isi-isi atau hasil daripada tabel ini sudah kami sertakan di
dokumen laporannya. Bisa di next. Jadi fase selanjutnya yaitu integrasian testing, di mana pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan bahwa komponen-komponen yang berbeda dapat bekerja sama dengan baik setelah digabungkan. Fokus utama pengujian ini adalah komunikasi antara front-end React dan back-end Laravel melalui RESTful API. Contoh pengujian integrasi meliputi proses pengambilan data mobil dari back-end dan penampilan di front-end, proses pembuatan booking, serta pengiriman dan penerimaan data pembayaran. Pengujian ini memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima sesuai dengan format dan kebutuhan sistem. Seperti tabel di bawah, di mana isi daripada tabel itu yaitu modul, skenario pengujian, endpoint, hasil yang diharapkan, dan status keberhasilannya. Next. Di yang ketiga, yaitu fungsional testing, di mana bertujuan untuk verifikasi bahwa seluruh fitur aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan pada awal proyek. Pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna atau user oriented. Beberapa fitur yang diuji meliputi proses registrasi dan login pengguna, pencarian dan pemilihan kendaraan, proses pemesanan atau booking, konfirmasi pembayaran, serta tampilan riwayat pemesanan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama dapat digunakan sesuai dengan alur dan yang telah dirancang. Nah, pada tabel di bawah di mana fitur, skenario, hasil yang diharapkan, di mana semuanya berstatus berhasil. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan di performance testing. Jadi pengujian performa dilakukan untuk mengukur kecepatan, stabilitas, dan responsivitas aplikasi ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Kemudian ini mencakup waktu respon halaman, kecepatan pengambilan data dari API, terus serta kemampuan aplikasi dalam menangani beberapa request secara bersamaan. Pengujian performa dilakukan dengan mensimulasikan beberapa pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan, terutama pada fitur pencarian mobil dan proses booking. Tujuannya adalah memastikan aplikasi tetap responsif dan dapat digunakan dengan nyaman oleh pengguna. Ada tabel, ada skenario, kondisi, hasil yang diharapkan, hasil, dan status. Jadi load home-nya itu statusnya baik, API mobil juga baik, user juga baik. Ini juga sudah kami sertakan di dokumen laporan. Dan yang terakhir ada security testing. Jadi pengujian keamanan atau security testing dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi terlindungi dari potensi serangan cyber dan penyalahgunaan sistem. Kita lihat pada tabel di skenario ada SQL injection, statusnya aman, SSL aman, dan seterusnya, semuanya aman ya. Jadi berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website Pandawaren telah berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Seluruh fitur utama berfungsi dengan benar, integrasi front-end dan back-end berjalan lancar, performa aplikasi stabil, sistem memiliki tingkat keamanan yang memadai. Setelah presentasi ini, kami akan melakukan sedikit demo untuk menampilkan hasil pekerjaan web yang telah kami buat. Jadi, setelah ini langsung kita akan menuju demo. Jadi, seperti ini adalah tampilan awal setelah codingannya sudah dijalankan di dalam web browser. Di sini terdapat button home, collection, about us, dan kontak. Baik, beberapa fiturnya.
Di sini ada tampilan untuk alur pemesanan. Kemudian di sini seperti untuk base service atau apa yang dilayani dalam website ini. Nah, ini koleksi dari kendaraan-kendaraan yang sudah kita masukkan ke dalam katalog item. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di bagian collection. Di sini kita bisa mencari koleksi-koleksi item mobil yang disewakan. Kemudian pada bagian About Us, di sini ada tentang Pandawaren itu sendiri. Kemudian misinya dalam pembuatan web ini dan apa saja yang ditawarkan. Nah, untuk kontak ini akan dibuat seperti alurnya, bisa menghubungi kami melalui kontak yang tersedia dari email dan menuliskan pesan dan akan masuk ke email servernya. Saya akan memperlihatkan responsif dari web kami ini di halaman HP. Jika tempel di HP akan sampai seperti ini. Untuk home-nya di collection, server akan berubah sesuai dengan mobile. Dapat sama seperti di desktop. Lalu di About Us, bentuk mobile yang seperti ini. Dan juga untuk di kontak akan menjadi seperti ini di mobile. Baik, kita langsung mencoba mendemonstrasikan sebagai user yang akan memesan mobil di website penawaran ini. Yang pertama tentunya user akan masuk dulu ke website ini, lalu user harus login. Jika user belum punya, karena dia pertama kali, dia harus register dulu, tekan register here, lalu akan mengisi data-data untuk akun user sendiri. Lalu contohnya karena kita sudah punya akun, kita balik ke login, kita login di sini. Dan login. Kita sudah login sebagai user. Selanjutnya, kita akan mencari mobil yang akan kita pesan. Contohnya, saya tinggal di Denpasar, maka saya akan mencari lokasi di Denpasar karena untuk mempermudahkan dalam proses pengambilan mobil di stasiun mana atau di lokasi mana mobil itu akan diambil. Denpasar. Habis itu kita akan pilih pick up date. Contohnya, kita memilih 2 hari, 10. Lalu contohnya brandnya kita pilih Lamborghini. Kita akan search dulu. Baik, situ sudah tampil. Untuk mobil Lamborghini yang kita cari, kita tekan card-nya. Akan masuk ke halaman detail dari mobil Lamborghini ini. Di sini terdapat deskripsi, lalu foto-foto sekeliling dari mobilnya untuk akan mempermudah user untuk mengetahui tampilan mobil dan wujud mobil dari berbagai sisi. Sini ada beberapa foto. Lalu jika sudah yakin, maka user akan menekan order. Nah, di sini tampil ke halaman konfirmasi. Sini user harus membayar terlebih dahulu. Saya contoh menggunakan berbagai bank. Sini ada BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan ada Kris juga. Lalu jika user sudah membayar, user harus men-screenshot payment receipt-nya dan akan harus di-upload di sini. Di sini ada input field untuk SIM. User harus menginputkan file SIM di sini. Dan di sini user harus memasukkan payment receipt, yaitu bukti pembayaran dan jumlah total, keseluruhan detail dari bookingannya. Jika sudah pasti dan yakin, kita coba confirm booking.
Nah, di sini sudah tampil di halaman konfirmasi booking, bookingnya sudah selesai, booking ID 4. Nah, di halaman ini akan tampil beberapa berbagai detail. Yang pertama ada booking summary atau ringkasan bookingnya, kapan diambil dan kapan dikembalikan. Yaitu di sini ada pick up location, karena kita membeli di pasar, maka akan tampil alamat penawaran dan pasarnya. Diserahkan juga nomor dan Google Maps. Lalu ada operating hours, yaitu eh, kapan kita buka dan untuk tutupnya sini jam 9. Terakhir pengembaliannya itu maksimal jam jam 6 sore. Ini ada how to pick up your car gitu. Untuk tata cara bagaimana cara mengambil mobilnya. Ini adalah tata cara untuk aturan dalam pembelian mobil. Di sini ada important notes, ada beberapa detail kecil, yaitu jika ada terjadi contohnya keterlambatan dan lain-lain. Jika sudah untuk melihat history dari booking sendiri, user bisa masuk ke order history, ini akan tampil history bookingan user. Nah, sini kalau kelihatan statusnya pending, maka harus dikonfirmasi dulu dari admin. Selanjutnya untuk eh, dari admin dashboard, Baik, di sini sebelum kita masuk ke admin dashboardnya, kita harus melakukan login dengan email admin terlebih dahulu. Setelah admin melakukan login, maka muncul dashboard admin dengan beberapa widget yang menampilkan tentang detail dari data yang terdapat di website ini, terdiri dari total booking, total pendapatan, kemudian ada armadanya, kemudian ada total pelanggan, dan juga pembayaran yang pending. Selain itu, terdapat juga statistik booking. Dalam statistik ini dapat difilter sesuai dengan hari ini, minggu ini, bulan ini, dan juga tahun ini. Kemudian untuk melihat bookingan yang tadi diinputkan oleh user, kita masuk dulu ke halaman pembayaran. Nah, di sini terdapat satu booking baru atau satu pembayaran baru dengan pelanggan bernama Kadek Dharma. Kemudian kita klik pada pembayaran itu. Nah, di sini terlihat statusnya pending. Untuk mengecek keaslian dari pembayaran tersebut, di sini admin dapat melihat ataupun mendownload bukti pembayaran guna melakukan validasi apakah pembayaran tersebut sesuai atau tidak. Kemudian jika pembayarannya valid, maka statusnya berubah menjadi paid. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya booking yang pembayarannya statusnya sudah paid, maka status bookingnya menjadi confirm. Hal ini juga terlihat pada halaman front end. Status bookingnya harusnya berubah menjadi confirm. Nah, pada saat sudah confirm, user dapat mendownload bukti daripada bookingan ini. Nah, bukti bookingan ini nanti akan dibawa saat melakukan pick up mobil dan ditunjukkan kepada admin dari Pandawaren. Kemudian kita balik lagi ke admin dashboard. Nah, ketika user sudah mengambil mobilnya atau sudah datang ke lokasi Pandawaren, maka statusnya berubah menjadi ongoing. Artinya mobil sudah dipakai oleh user. Nah, kita juga dapat melihat notifikasi stok pada halaman admin dashboard. Stoknya berkurang. Kemudian jika sudah selesai, maka status ongoing berubah menjadi complete. Kemudian kita save. Nah, stoknya kembali bertambah. Pada halaman user juga statusnya berubah menjadi complete. Baik, cukup sekian demo website Pandawaren dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf.
dan terima kasih.